Hari ini Miss mau cerita tentang Yusuf dan keluarganya, ya. Isa memiliki 2 orang anak. Isa memiliki 2 orang anak kembar. Namanya satu si Esau, abangnya si Esau, dan si Yakub adiknya, ya. Si Yakub menikah. Lahir anaknya 12. Laki-laki 12, perempuan 1. Banyak kali ya, banyak kali anaknya. Si Yakub punya anak 12. Ya. Nama anak si Yakub yang 12 itu adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin. Si Yusuf anak nomor, kalau dihitung dari si Ruben, si Yusuf anak nomor 11. Ya, kalau dihitung dari Ruben. Tapi sebenarnya si Yusuf itu anak pertama. Kelas 2 ini saja dulu yang tahu, nanti itu kelas selanjutnya Miss jelaskan. Jadi si Yusuf kita hitung dari Ruben, dia anak nomor 11. Punya adik si Benjamin, ya. Oke. Jadi pekerjaan abang-abangnya kan sudah besar. Pekerjaannya adalah seorang pengembala. Mereka punya kambing domba. Kambing dombanya itu dibawalah ke padang rumput, abang-abangnya yang mengembalakannya. Ya. Si Yusuf pengembala kambing domba juga, cuman terkadang dia disuruh sama papanya. Yusuf, kamu antar makanan abang-abangmu ke padang rumput. Ini ada buah ya, diantar sama si Yusuf. Abang-abangnya tidak suka dengan si Yusuf. Karena apa? Karena si Yusuf anak kesayangan papanya. Saking sayangnya papanya sama si Yusuf dibelikan jubah yang indah. Ya, si Yusuf dikasih jubah itu pakaian yang panjang, cantik. Ya, abang-abangnya nggak suka sama si Yusuf. Karena si Yusuf anak kesayangan papanya. Kenapa si Yusuf anak kesayangan papanya? Yang pertama, karena si Yusuf lahir pada saat umur papanya sudah lanjut. Jadi papanya sudah tua, lahir si Yusuf. Kemudian si Yusuf anak yang taat, anak yang baik. Kalau dipanggil Yusuf, ya papa, antar ini makanan sama abang-abangmu di padang rumput ya. Ya papa, selalu taat kalau disuruh, nggak mau melawan. Jadi papanya sayang. Dikasihlah dia pakaian yang indah. Tapi abang-abangnya tidak suka dengan si Yusuf. Ditambah lagi tidak suka abang-abangnya dengan si Yusuf karena si Yusuf punya mimpi. Mimpinya itu adalah gandum abang-abangnya ini, berkas-berkas gandum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 saudara-saudaranya kan, anak Bapak Yakub 12 laki-laki 1 perempuan. Ya, jadi laki-laki saudaranya si Yusuf ada 11. Yang 11 itu berkas gandum-gandumnya ini tunduk sama berkas gandum si Yusuf. Ya, nggak suka lagi abangnya. Mimpi apa si Yusuf ini? Masa akan kami hormat kepadamu? Masa akan kami sujud menyembah kepadamu? Kata abang-abangnya. Mimpi lagi si Yusuf yang kedua kali. Si Yusuf mimpi, katanya sama papanya, didengar sama abang-abangnya. Papa, aku mimpi matahari, bulan, dan 11 bintang datang menyembah kepadaku. Datang papanya. Shh, mimpi macam apa mimpimu itu? Masa akan papamu, orang tuamu, dan semua saudara-saudaramu datang menyembah kepadamu? Kata papanya si Yakub. Tapi Yakub menyimpan hal itu dalam hatinya. Itu artinya apa? Suatu saat nanti Yusuf akan menjadi orang hebat. Suatu saat nanti Yusuf akan menjadi orang penting, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani. Itu arti mimpi Yusuf. Suatu hari Yakub papanya menyuruh Yusuf ke padang rumput untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, kepada abang-abangnya. Ya,
Dari jauh abangnya sudah melihat dan berbisik-bisik. Katanya begini, mari kita bunuh si tukang mimpi. Itu dibilang abang-abangnya, mari kita bunuh si tukang mimpi itu, katanya. Karena si Yusuf kan 2 kali mimpi, jadi abangnya nggak suka. Kata abangnya gini, kita bunuh aja lah si tukang mimpi itu biar jangan jadi kenyataan mimpinya. Masa kan kita datang menyembah dia, udah kita bunuh aja dia. Kata 10 orang abangnya. Satu lagi kan si Benjamin, si Benjamin masih kecil, jadi dia tidak ikut ke padang rumput mengembalakan kambing domba. Datanglah abangnya si Ruben, anak pertama. Jangan kita bunuh adik kita itu. Jangan kita tumpahkan darahnya, berdosa nanti kita, jangan. Kata si Ruben. Si Ruben mencari cara bagaimana lah supaya si Yusuf ini jangan dibunuh ya. Akhirnya dapatlah satu cara. Caranya adalah membuang Yusuf ke dalam lubang. Lubang itu adalah bekas sebuah sumur yang digali, ya, di padang rumput. Sumurnya tidak pendek, digali sampai dalam. Lalu sumur itu sudah mengering, ya, sumurnya sudah mengering. Disitulah dicampakkan si Yusuf di satu lubang yang sudah tidak ada airnya lagi. Abangnya sudah menarik pakaiannya. Sini pakaiannya, sini. Ditariklah pakaian si Yusuf. Ya, ditarik pakaian si Yusuf. Jadi si Yusuf jubahnya diambil sama abang-abangnya. Jubah pemberian papanya yang cantik. Diambil sama abang-abangnya. Ya, lalu si Yusuf dicampakkan ke lubang itu. Si Yusuf bilang begini, tolong, jangan campakkan aku bang, tolong bang, tolong. Akhirnya si Yusuf jatuh ke lubang. Sedih sekali si Yusuf ya, nggak berpakaian, ya. Di sana dia sangat menderita sekali di lubang itu. Mana tahu ada hewan-hewan yang kecil-kecil di situ, ya. Ternyata sudah mau malam ini, abang-abangnya tidak mau mengeluarkan si Yusuf. Ya, sudah malam, abang-abangnya tidak pulang ke rumah. Mereka berkemah di padang rumput. Abang-abangnya motong kambing. Motong kambing mereka, bakar-bakar kambing, lalu makan kambing. Terus darahnya, ya, darah kambing tadi diambillah baju si Yusuf itu, dikoyak-koyakkan mereka baju si Yusuf, lalu dicelupkan ke darah kambing tadi. Supaya apa? Nanti supaya kasih laporan palsu sama papanya si Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Ya, jahat kali abangnya. Kambingnya dimakan, darahnya dibuat ke pakaian si Yusuf. Si Yusuf malam-malam di lubang. Kedinginan, abangnya kan tadi bakar-bakar kambing di pinggir api, hangat. Tapi si Yusuf kedinginan, pakaiannya sudah diambil abangnya. Ya, malam di padang rumput nggak ada lampu. Ketakutan si Yusuf di lubang itu. Ya, minta tolong abangnya nggak mau dengar, berteriak-teriak dia sambil nangis, nggak mau abangnya, jahat kali abangnya ini. Ya. Setelah keesokan harinya, melintaslah serombongan pedagang yang mau menuju ke Mesir. Lalu datanglah abangnya. Kata abangnya yang namanya si Yehuda. Abangnya nomor 4. Tadi nomor 1 si Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga si Lewi, yang keempat si Yehuda. Kata si Yehuda, kita jual aja lah si Yusuf ini. Kita jual aja sama pedagang itu. Akhirnya dijuallah si Yusuf sama pedagang yang mau menuju ke Mesir 20 keping perak. Waktu itu 20 keping perak. Dijual sebagai apa? Sebagai budak. Budak itu apa? Pembantu. Ya, budak itu tidak digaji, tidak dibayar. Ya, budak itu bisa disiksa. Itulah yang dilakukan abang-abangnya. Si Yusuf dijual menjadi budak dengan harga 20 keping perak. Diangkat dia dari sumur. Ya, dari lubang itu si Yusuf diangkat, dijual sama pedagang yang mau menuju ke Mesir. Tahukah kamu si Yusuf menangis? Dia
berjalan ke Mesir, ini kamu lihat ditarik dengan unta, ya. Dia menangis, dia ketakutan, teringat sama adiknya si Benjamin. Ya, si Benjamin masih kecil karena mamanya pada saat itu mati melahirkan. Teringat dia sama papanya, teringat sama adiknya, dia sangat sedih, dia menangis, dia tidak bisa lagi berjumpa dengan papanya, tidak bisa lagi berjumpa dengan adiknya karena dia sudah dijual. Pulanglah abang-abangnya ke rumahnya. Pura-pura nangis abang-abangnya. Papa, si Yusuf sudah mati. Kami telah menemukan pakaiannya ini. Dia telah dimakan binatang buas, Papa. Papanya percaya pula. Ya, hah? Si Yusuf sudah dimakan binatang buas. Si Yusuf anak kesayanganku sudah mati. Lalu papanya menangis, nggak mau papanya dihibur. Nggak mau papanya makan, nggak mau minum. Berhari-hari papanya nggak mau makan. Makanlah papa, minumlah papa, kata anaknya. Aku tidak mau, aku mau mati bersama si Yusuf, kata papanya. Di Mesir, si Yusuf ketakutan lagi, ya. Dia sangat bersedih karena sampai di Mesir pedagang itu menjual si Yusuf ke salah seorang yang bekerja di istana Raja Mesir, ya. Di Mesir Yusuf dijual kembali kepada seorang penting yang bekerja di istana Raja Firaun. Namanya adalah Potifar. Jadi Yusuf dijual kepada Potifar, lalu Potifar mempekerjakan Yusuf di rumah Potifar. Potifar ini adalah orang penting yang bekerja di istana Raja Mesir, Raja Firaun, ya. Si Yusuf bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan giat, dia sungguh-sungguh bekerja, ya. Lalu si Potifar melihat, Yusuf, saya memperhatikan bahwa semua pekerjaan kamu berhasil, bagus semua. Itu artinya bahwa Allah menyertaimu. Maka aku akan mengangkat engkau menjadi kepala pelayanku, kata si Potifar. Ya, kamu akan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan dan seluruh pelayan yang lain. Rupanya si Potifar ini punya ladangnya banyak, ya, dan dia juga punya pelayan-pelayan yang banyak, budak-budak. Selain si Yusuf, Potifar punya budak-budak yang lain, banyak budak-budaknya. Jadi si Yusuf diangkat sebagai pemimpin untuk budak-budak itu, ya. Tuhan memberikan Potifar panen yang bagus dan banyak. Karena apa? Banyak berkat, ya, kepada Potifar. Kenapa? Karena Yusuf ada di sana. Yusuf orang yang takut Tuhan. Walaupun Yusuf ada di Mesir, dia tidak lupa menyembah Tuhan. Dia tidak lupa beribadah kepada Tuhan. Dia tidak lupa selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berdoa. Sehingga dimanapun Yusuf berada, Tuhan memberkati Yusuf. Akhirnya Potifar punya panen yang melimpah. Tetapi pada suatu hari datanglah kesusahan menimpa Yusuf. Kesusahannya apa? Istri Potifar jahat. Ya, istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Mana boleh, karena si Yusuf bukan suaminya, ya. Tidak boleh, itu berdosa. Apa kata si Yusuf? Katanya begini, Nyonya, saya tidak mau melakukan ini, nanti saya berdosa kepada Tuhan. Saya takut Tuhan, Nyonya. Meskipun saya tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan itu ada, kata si Yusuf. Si nyonyanya terus saja mengajaknya, ya, tidak mau si Yusuf, dipaksa terus. Akhirnya si Yusuf lari, ditarik pakaiannya, tinggal pakaiannya, ya. Setelah Potifar pulang, si istri Potifar berbohong, pura-pura lah dia nangis.
suamiku, si Yusuf budakmu itu mau berbuat jahat kepadaku. Ini suamiku, pakaiannya, dia mau mengajak aku berbuat yang tidak baik. Dia mau mengganggu aku, suamiku. Kata si istri Potifar berbohong. Lalu si Potifar marah. Apa? Panggil Yusuf. Lalu Yusuf dipanggil. Penjarakan Yusuf. Yusuf dipenjarakan. Sedih sekali Yusuf bilang, Tuan Potifar, saya tidak melakukan yang salah. Saya tidak berdosa. Saya tidak melakukan yang salah kepada Tuan. Saya tidak melakukannya, Tuan. Tapi Potifar tidak percaya. Dia lebih percaya sama istrinya yang bohong itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dimasukkanlah si Yusuf ke penjara. Walaupun ia tidak bersalah, dia di penjara, namun Yusuf tidak marah. Namun Yusuf tidak kecewa. Karena apa? Karena Yusuf telah melakukan hal yang benar. Yusuf ingat pesan papanya. Yusuf, ingat, Tuhan itu ada, di mana-mana dia ada. Dia tahu apa yang kau lakukan. Jika engkau menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormatimu. Itu pesan papanya, diingatnya. Ya, akhirnya Yusuf berada di penjara selama 2 tahun. Lama sekali ya, 2 tahun di penjara si Yusuf. 1 tahun 365 hari. 365 hari kali 2. Banyak sekali, 2 tahun dia di penjara. Tetapi meskipun di penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan tetap memberkati Yusuf. Di penjara dia menjadi anak kesayangan kepala penjara. Nah, ya, di penjara dia menjadi anak kesayangan. Kenapa? Karena si Yusuf rajin, di penjara pun dia rajin membersih-bersihkan, melap-lap di penjara. Baik si Yusuf, dia selalu menunjukkan sikap yang baik. Akhirnya kepala penjara sayang sama si Yusuf. Diangkatlah si Yusuf jadi apa? Jadi ngasih-ngasih makanan sama tahanan-tahanan lain. Si Yusuf yang ngasih-ngasih makanan mereka. Ya. Kemudian di penjara itu ada juga orang-orang yang ditahan juga di penjara itu, yaitu tukang roti dan tukang juru minuman raja masuk penjara. Tukang roti dan kepala rumah tangga raja, tukang roti dan juru minum raja masuk penjara. Tapi mereka sangat sedih sekali. Kenapa mereka bersedih? Karena mereka punya mimpi. Yusuf ini orangnya baik. Kalau dilihat orang bersedih ditanya, kenapa kalian bersedih? Lalu si juru roti dan juru minum raja berkata, kami punya mimpi. Katanya begitu, jangan bersedih. Kan ada Tuhan yang bisa mengertikan mimpi kalian. Ceritakanlah apa mimpi kalian itu. Kami mimpi, kata si juru minum raja begini. Saya mimpinya begini. Mimpi saya menuangkan minum raja. Oh, itu artinya mimpi kamu itu bagus sekali. Suatu saat raja akan memanggil kamu kembali untuk bekerja di istana raja. Didengar sama tukang juru roti. Bagus sekali arti mimpi si juru minum ini. Aku kasih tahu aja lah mimpiku. Lalu dikasih tahunya lah mimpinya bahwa dia menjinjing sebuah bakul yang berisi roti. Lalu dicotok-cotok sama burung. Lalu dia dikasih tahu mimpinya. Lalu Yusuf memberitahu, oh mimpimu mengerikan sekali. Dalam 3 hari ke depan engkau akan dipanggil oleh raja dan engkau akan dipenggal, kepalanya dipotong. Ya, ternyata setelah 3 hari mimpi juru roti dan juru minum menjadi kenyataan. Setelah 3 hari mereka dipanggil, tukang juru roti dipenggal, tukang juru minum raja kembali lagi bekerja di istana raja. Tapi Yusuf berpesan, kata si Yusuf begini, nanti kalau kalian keluar dari penjara ini, ingat saya ya, ingat saya, jangan lupakan saya ya. Oke, pertanyaannya, apakah tukang juru minum raja mengingat Yusuf? Ceritanya bersambung minggu depan. Karena waktu nggak memungkinkan lagi.